Mungkin nanti di masa-masa menyusul ada jenis obat yang boleh digunakan atau dengan jamu-jamuan, rempah-rempah atau apa saja yang kalau pada waktu digunakan darah nifas itu akan keluar secara serentak. Keluar habis. Insyaallah. Jadi lepas itu bersih saja lagi. Daripada keluar sedikit, nanti keluar lagi sampai 40 hari. Jadi dia tidak mutlak harus sampai 40 hari. Paling sedikit 1 second, 1 detik, 1 lahzah. Paling banyak 60 hari. Kebiasaannya 40 hari. Artinya apa? Artinya antara satu sama lain tidak boleh kita samakan. Mungkin saja dengan seorang perempuan masa nifasnya hanya setakat dalam 15 hari saja. Lepas 15 hari ke hari ke-16 keluar keputihan. Tak ada darah, cek. Lepas zuhur tak ada. Lepas asar tak ada, maghrib tak ada, subuh tak ada, berarti sudah bersih. Baru 15 hari tidak ada masalah. Sebab mungkin saja kurang daripada 15 hari. Jadi tidak mutlak bersih daripada masa nifas setelah menjelang 40 hari. Itu untuk mengenai waktu. Selanjutnya pada muka surat 155 melihat darah keluar selepas 15 hari. Ini masalah juga agak rumit permasalahannya macam mana. Selepas melahirkan darah tidak keluar sama sekali. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya sampai 10 hari sampai 14 hari sampai 15 hari darah tidak keluar. Terus darah keluar pada hari yang ke-20. Kira-kira darah yang keluar pada hari yang ke-20 tadi itu disebut dengan darah apa? Ada pendapat mengatakan darah yang keluar itu adalah darah haid. Ada pendapat mengatakan darah yang keluar itu adalah darah nifas. Alasan pendapat yang mengatakan itu adalah darah haid sebab dari hari melahirkan dia menjelang masa bersih tidak kurang daripada 19 hari. Hari ini melahirkan Jumat berarti 15 hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu darah keluar. Berarti jarak antara hari melahirkan sampai darah keluar tidak kurang daripada 19 hari. 19 hari ini sudah melebihi daripada hitungan masa bersih yang paling sedikit 15 hari. Darah yang keluar pada hari yang ke-20 ada pendapat mengatakan itu adalah darah nifas. Kenapa darah nifas? Sebab keluarnya pada masa nifas. Masa nifas biasanya daripada hari pertama sampai pada hari yang ke-40. Ini keluarnya pada hari yang ke-20, masih dalam lingkungan darah nifas. Berarti itu dikatakan darah nifas. Pendapat yang kedua mengatakan darah yang keluar pada hari ke-20 atau di atas daripada hari yang ke-15 itu disebut dengan darah haid. Kenapa? Sebab perempuan tadi itu dianggap tidak ada nifasnya. Darah nifas yang keluar selepas dia melahirkan kebetulan tidak ada darah yang keluar, dia sudah menjelang masa bersih tidak kurang daripada 15 hari. Dengan demikian masa bersih yang 15 hari itu berarti dianggap sebagai masa bersih daripada nifas, dan dengan darah yang keluar setelahnya itu dianggap darah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Darah nifas berhenti sebelum 40 hari, 30 hari berhenti wajib mandi, 15 hari berhenti wajib mandi, selepas 10 hari berhenti wajib mandi. Hanya ada catatan kecil. Jadi kata ulama Hanabilah yang punya pendapat, kalau kebetulan dengan seorang perempuan setelah melahirkan terus bersih selama tidak lebih daripada 25 hari saja. Melahirkan di sini setelah 25 hari masa istibadah, masa nifas keluar, terus hari ke-26 dia sudah bersih, mandi, sembahyang dan lain sebagainya, yang walaupun setelah mandi pada 25 hari bulan atau pada hari yang ke-25 daripada masa nifas, wajib sembahyang, wajib puasa, dan boleh melakukan segala-galanya, hanya disarankan oleh ulama Hanabilah untuk tidak bergaul dengan suami terlebih dahulu selama 40 hari yang pertama daripada nifas. Jadi disarankan saja, tidak wajib, disarankan atau disyurkan barangkali dengan bahasa kita di sini. Kalau kebetulan dia bersih sebelum ke 40 hari, yang walaupun setelah 30 hari dah mandi, sembahyang dan juga dengan aktiviti ibadah lainnya sudah boleh dilakukan, hanya saja selayaknya jangan bergaul, jangan melakukan hubungan intim dengan suaminya.
kecuali setelah genap 40 hari daripada hari melahirkan. Itu secara afdalnya saja, wajib tidak. Jelas. Darah nifas melebihi daripada tempo maksimum, itu sudah kita katakan lebih daripada 60 hari, itu berarti hukumnya nanti istihadah. Hukum keguguran, muka surat 160. Gimana dengan keguguran? Sama. Keguguran sama dengan melahirkan. Jadi tidak ada bedanya. Darah yang keluar setelah keguguran itu disebut dengan darah nifas, yang walaupun yang keluar itu tidak lebih daripada segumpal daging. Yang menurut pengamatan daripada ahli kesehatan, yang segumpal daging tadi telah akan bercorak manusia, yang akan jadi mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan kaki, dan seterusnya. Kalau kelahiran anak kembar sudah kita bicarakan tadi. Selanjutnya mandi nifas. Ini diingat. Mandi nifas lain dengan mandi wiladah. Kadang-kadang tuh tergabungkan menjadi satu. Jadi mandi ada 6. Mandi junub, mandi kena keluar air mani, mandi disebabkan kena haid, mandi disebabkan karena nifas, mandi disebabkan karena melahirkan, mandi disebabkan karena mati. Jadi ada 6 macam mandi, 3 untuk laki-laki dan perempuan, dan 3 khusus untuk perempuan saja. Jadi jenis-jenis mandi dengan perempuan lebih banyak. Ada khas untuk perempuan 3 macam. 1 mandi kena haid, yang kedua mandi kena nifas, yang ketiga 4 kalau begitu. Mandi karena haid, mandi karena nifas, mandi kena melahirkan, apalagi itu saja. Mati sama mati kan, mati sama jima sama. Kemudian yang ketiga kena bermimpi dan juga sama. Jadi 3 untuk perempuan, 1 kena nifas, yang kedua kena haid, dan yang ketiga kena wiladah. Mandi wiladah itu dilakukan proses setelah melahirkan. Ya terserahlah setelahnya itu, entah setelah 1 jam, 2 jam, 1 hari, ikut kemampuan dan juga ikut keadaan. Yang penting jangan sampai tidak mandi, sebab itu dalam merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian nanti setelah berakhir masa nifas akan mandi kembali. Kalaulah berlaku dari hari melahirkan sampai 60 hari tak mandi-mandi, misalnya, ini misalnya saja, tak apalah. Kalau ada orang buat macam itu, jadi setelah 60 hari baru terpikir, tak ingat yang namanya mandi, tak ada bayangan sama sekali. Jadi asik-asik saking gembiranya, senang sekali, masalah comel sekali, saking senang dan gembiranya dengan anak sampai lupa mandi pada waktu itu. Bukan lupanya setengah 1 minggu, 2 bulan. Gimana kira-kira? Oke, kalau pada waktu mandi nifas nanti dengan 1 kali mandi akan terangkat 2 kewajiban. Kewajiban yang pertama mandi karena melahirkan, kewajiban yang kedua mandi karena nifas. Kalau melahirkan kering macam mana? Ini pernah kejadian di Madinah, seorang perempuan melahirkan tanpa ada darah keluar, sedikit pun tidak ada darah, disebut dengan dhatul jufuf. Anak tadi itu kering. Jadi ulama ada membahas masalah itu. Kalau pada waktu dengan seseorang buang air besar, kotorannya tuh masya Allah sekeras batu. Mungkin selama tak kurang daripada 2 minggu tak pernah buang air besar. Mungkin saja. Oke lah, kurangi sedikit, 1 minggu. Jadi bagaimana keadaan seseorang yang tidak buang air besar selama 1 minggu? Jelas bijannya sudah jadi batu. Kata ulama, kalau pada waktu dengan seseorang buang air yang dengan bijiannya, kotorannya, najisnya sekeras batu, itu dia tidak wajib beristinja. Betul. Tak wajib istinja. Ya tak wajib. Sebab tidak ada yang ternodai. Dia kering. Benda itu kering. Jadi yang tercemarkan apa? Benda itu terbuka, keluar dari situ. Benda keluar daripada dubur, terbuka. Jadi bagian yang kotor memang sudah tertutup. Sementara dengan bagian yang luar tidak tercemari dengan najis. Apa perlunya beristijah? Kalaulah ada yang semacam itu, mana ada. Coba paling teorinya saja macam itu. Secara reality mana? Atau juga dengan dhatul jufuf, melahirkan tanpa ada tetes darah yang keluar, apakah juga wajib mandi? Yang mu'tamad wajib mandi, yang walaupun tidak ada darah yang keluar. Kenapa? Sebab yang keluar itu adalah janin, kandungan, sedangkan dengan kandungan itu berasalkan daripada setetes air mani. Selanjutnya pada muka surat ihram wanita dalam keadaan nifas, hukum bayi yang keluar dalam keadaan kering,
mandi nifas tadi sudah kita sebutkan, kelahiran anak secara kembar, ada satu masalah lagi hukum pembedahan 163. Jadi dengan pembedahan bagaimana? Masalahnya dibedah ya tentu kadang-kadang pembedahan digunting, mohon maaf di situ digunting supaya memudahkan janin keluar, kadang-kadang dengan size-nya terlalu besar. Masya Allah tabarakallah, jangan terlalu banyak makan keju, jangan terlalu banyak minum ais waktu sedang haid sejuk, waktu hamil. Katanya saya juga tak tahu. Tanya kalau senantiasa minum air sejuk itu nanti dengan kepala anak besar sekali. Jadi kalau kandungan tuh beratnya sampai 6-7 kilo misalnya, itu kan tak boleh secara normal. Secara kaisari mau tak mau akan dibedah. Jadi bagaimana? Kalau dengan pembedahan di sebelah kanan, di sebelah kiri, di sebelah tengah daripada pusat atau di bawah daripada pusat, jadi janin dikeluarkan dari situ, apakah ada nifas atau tidak? Jadi kata ulama, definisi daripada darah nifas itu adalah dengan darah yang keluar pada waktu wanita bersalin. Jadi kalau pada waktu dia bersalin, selepas dia bersalin ada darah keluar, berarti itu namanya darah nifas. Nah sekarang apa bedanya? Baik bersalinnya secara normal ataupun juga bersalinnya secara dioperate, secara dibedah, yang walaupun dengan cara pembedahan. Kalau ternyata setelah bersalin, setelah dibedah janin dikeluarkan, terus darah keluar di situ, bukan darah yang di atas. Nah jangan salah kira. Jadi dioperate, dibedah di sebelah kanan katakan saja, terus darah keluar di situ, itu darah luka. Itu darah nifas, tak ada hubungannya dengan darah nifas. Darah nifas yang keluarnya di situ, bukan yang keluar daripada bekas bedahan tadi itu. Macam mana pun, kalau lah dijahit, kalau dengan digam atau dengan cara macam mana untuk membolehkan kembali, kan sekarang tak pakai jahitan lagi, dah dengan digam saja dah boleh kembali. Jadi bagaimana? Darah yang keluar dari situ itu cukup dengan dibersihkan, sementara tidak ada kena mengenanya dengan nifas. Darah nifas kalau selepas dibedah janin keluar, terus darah keluar dari situ, dari kemaluan, itu baru yang disebut dengan darah nifas. Jadi untuk mengakhiri waktu sudah habis, istihadah yang lebih daripada kebiasaan, yang lebih daripada 60 hari, atau yang lebih daripada 15 hari, atau yang kurang daripada 1 hari 1 malam. 4 macam saja yang perlu kita ingat, 4 macam saja. Darah istihadah apa saja? 1, kalau pada waktu dengan darah yang keluar tuh hitungan waktunya kurang daripada hitungan 1 hari 1 malam. Jadi masa uzur paling sedikit 1 hari 1 malam. Kebiasaannya 1 minggu, paling banyak 15 hari. Kalau ternyata dengan seseorang tadi itu dia mungkin di pertengahan masa bersih atau sudah menjelang masa bersih tidak kurang daripada 15 hari, kalau ikut hitungan masih ada 5 hari lagi masa bersih, haidnya 10 hari, masa bersihnya 20 hari, baru 15 hari bersih, hari ke-16 mengangkat almari atau ini ringan, enggak berat ini. Mengangkat almari sendirian, peti ais diangkat sendirian, bismillahirrahmanirrahim. Atau berjalan dari sini sampai ke Bangi, sebab maraton misalnya, jalan, balik rumah darah keluar, maghrib tadi keluar banyak, kemudian isya keluar banyak, subuh keluar banyak, pukul 9 sudah terhenti, cek balik tak ada lagi, habis sudah tak ada lagi darah yang keluar sejak daripada maghrib tempo hari sampai ke subuh harinya, kesemuanya tersebut dengan darah kotor. Maghrib wajib dikerjakan, isya wajib dikerjakan, kemudian dengan subuh pun juga wajib dikerjakan. Boleh disebut dengan darah kotor ataupun juga dengan darah istihadah, sebab darah yang keluar dengan hitungan kurang daripada 24 jam disebut dengan darah istihadah, atau yang lebih daripada kebiasaan. Nah ini penting juga kita tahu. Kebiasaan berapa lama? Kebiasaan tidak lebih daripada 8 hari. Hari 9 mandi, sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Kebetulan pada bulan hari itu melajak. Daripada 9-8 hari, hari 9 masih keluar, 10 masih keluar, habis alat-alat ke depan, benar. 11 masih keluar, 12 masih keluar, 13 masih keluar, terhenti pada hari yang ke-14. Ini yang ke-14 di sini nih piring yang terakhir ini 14. Jadi macam mana? Kita katakan kalau seandainya setelah 8 hari darah masih juga keluar, lacak hari yang ke-8, tapi terhenti sebelum sampai hari yang ke-15.
Itu berarti masa uzur berpindah daripada 8 menjadi kepada 14. Oke? Jadi yang membatasi nih yang 15 ini nih, ini. Ini lain, ini panjang, ini yang ini nih. Ini 15. Dari sini 1 hari bulan, 15 hari bulan. Jadi yang biasanya 6, yang biasanya 5, yang biasanya 7, yang biasanya 8. Kalau pada waktu sampai hari ke-8 darah masih keluar, tawakuf dulu. Maksud tawakuf, kita tak boleh pastikan darah yang keluar ini apakah darah istihadah atau darah uzur. Untuk kepastiannya, untuk boleh kita pastikan darah yang telajak tadi itu sampai kemana? Tunggu dulu. Jadi dari 9 tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Tunggu. Terhenti pada 13 hari bulan, terhenti pada tarikh 13. Oke, kita katakan kalau macam itu masa uzur berubah daripada 8 kepada 13. Tapi kalau ternyata daripada hari pertama sampai ke 8 kebiasaan masa uzur, darah masih tak keluar sampai hari ke-15 pun juga masih keluar, telajak kepada hari yang ke-16, sudah boleh kita pastikan daripada hari yang ke-16, dari hari ke-8 dan seterusnya itu disebut dengan masa istihadah. Boleh dibedakan. Jadi sekali lagi, sini ke sini 8. Terserahlah 8, 7, 6 itu ikut kebiasaan. Oke, kita buat dari sini ke sini 10. Di sini 10 kebiasaan. Terus telajak. Masa telajak darah dari pada hari yang ke-10 kita tak boleh pastikan dulu apakah tambahannya itu uzur atau kotor, darah penyakit ataupun juga darah istihadah. Untuk kita pastikan dari hari ke-10 jangan mandi karena darah masih keluar. Tunggu sampai 15 hari bulan, sampai tarikh 15. Kalau ternyata darah yang telajak tadi itu terhenti sebelum 15 hari bulan, sebelum tarikh yang 15, berarti darah haid telah berubah lebih daripada 8 hari. Daripada 8 berubah menjadi pada 14 hari. Tapi kalau ternyata melajak hari yang ke-15 masuk pada hari yang ke-16 dengan demikian mandi secepatnya, sembahyang dari hari ke-8 atau daripada hari yang ke-10 wajib diqadha. Kenapa? Sebab itu adalah darah istihadah. Ini yang kedua. Saya rasa sudah jelas. Jadi yang pertama yang kurang daripada 1 hari 1 malam, yang kedua yang melacak daripada kebiasaan tapi berhentinya setelah melampau 15 hari. Kemudian yang ketiga, kalau kali pertama masa uzur ternyata masa uzurnya lebih daripada 15 hari. Macam mana? Anak kita usia 13 tahun terus datang haid. Dari hari pertama sampai 15 hari bulan masih juga keluar, 16 hari bulan masih juga keluar. Berarti kalau sudah sampai ke hari 15 sudah boleh kita pastikan ini ada istihadah. Tapi kita hitung istihadah itu dari mana sampai ke mana? Apakah kita hitung dari 7 hari ke atas? Apakah kita hitung 6 hari saja? Apakah kita hitung yang selebihnya daripada 1 hari 1 malam? Ikut keadaan orang ramai. Ada pendapat ikut keadaan keluarganya. Mak dia masa uzur berapa lama? Datu berapa lama? Sepupu berapa lama? Adik berapa lama? Kakaknya berapa lama? Ternyata rata-rata 78. Kita ambil yang 8 hari. Selebihnya daripada 8 tadi itu dianggap masa istihadah. Dan yang terakhir daripada istihadah itu adalah darah yang lebih daripada 60 hari bagi perempuan dalam keadaan nifas. Yang telajah daripada 60 hari, selebihnya daripada 60 dianggap masa istihadah. Perbedaan hukum antara perempuan yang bersih dengan perempuan dalam keadaan istihadah. Kalau pada waktu masa istihadah, wudu hanya boleh digunakan untuk 1 kali saja. Yang kali sembahyang kena wudu. Yang kedua kena ganti pembalut, ataupun juga dengan tuala, ataupun juga dengan yang sumpamanya sana disebut dengan softtek yang diletakkan situ tiap kali akan sembahyang. Jadi agak masalah sedikit. Yang pertama, setelah masuk waktu azan dikumandangkan Allahu Akbar, azan. Setelah azan dikumandangkan, pada waktu akan melaksanakan sembahyang, apa yang pertama kali dilakukan? Yang pertama kali dilakukan bersihkan situ. Setelah dibersihkan, letakkan sesuatu untuk menahan darah supaya tidak mencelumuri, supaya tidak mencemari, mengotori pakaian dalam. Jadi pertama basuh, yang kedua meletakkan sesuatu entah itu kain, entah itu kapas atau dengan yang seumpamanya di sana.
Kemudian selepasnya itu berwudu secepat mungkin. Lepas berwudu, derek melaksanakan sembahyang. Tidak boleh ditangguhkan. Tak boleh lepas wudu terus makan, tak boleh. Lepas wudu makan dulu, lepas wudu mau ikut baca berjanji, tak boleh. Nantilah baca berjanji setelah sembahyang dulu. Jadi setelah wudu, derek laksanakan sembahyang. Kalau baru takbiratul ihram, muntut, situ keluar lagi, macam mana? Apakah dibatalkan? Tak ada masalah. Jadi tak perlu dipikirkan. Kalau pada waktu takbir, di waktu baca Fatihah nyaring sekali sebab tak ada orang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kena tekanan suara yang nyaring tadi itu, akhirnya darah keluar terus. Darah banyak keluarnya. Macam mana? Tak ada masalah. Baca saja, teruskan saja nyaring, tak ada masalah. Yang walaupun darah menetes, walaupun darah keluar, tetap tidak membatalkan sembahyang yang berkenaan, sebab itu keadaan khusus yang disebut dengan istihadhah. Tapi dengan catatan yang tadi, wudu setelah masuk waktu, letak tuala soptek di situ, kemudian berwudu secepatnya, laksanakan sembahyang setelahnya. Kalau pada masa sembahyang tadi itu darah keluar tidak problem, selesai sembahyang fardu, mau buat sembahyang sunat berapapun banyaknya boleh dibuat, tak ada masalah untuk sembahyang sunat. Jadi satu sembahyang fardu dengan berapa jumlah rakaat sembahyang sunat tidak ada masalah. Masuk waktu sembahyang yang berikutnya semacam itu lagi, ganti itunya, membalutnya, kemudian dibersihkan, kemudian berwudu dan derek melaksanakan sembahyang. Itu saja kelainan wanita dalam keadaan istihadhah. Masalahnya ada di dalam kitab, boleh melayan suami di waktu dalam keadaan istihadhah, boleh beretikaf di masjid di waktu dalam keadaan istihadhah, boleh baca Quran, boleh baca hizib, boleh juga jadi imam pada masa dia istihadhah. Ada waktu lagi kira-kira dalam 20 menit saja. Yang ada pertanyaan silahkan. Sudah pukul 11 kurang 5. Oke. Ya. Salam. Ya. Bersih bila sebelum maghrib, setengah jam sebelum waktu maghrib. Ya. Oke, pertanyaan. Kalau kebetulan bersih 15 menit sebelum waktu sembahyang berakhir. Jadi ini antara dua keadaan. Yang bersih 15 menit setengah jam sebelum waktu berakhir itu untuk sembahyang asar, untuk sembahyang isya. Kalau kebetulan dengan seseorang itu bersih setengah jam sebelum berakhir waktu asar atau setengah jam sebelum berakhir waktu isya, maka selepas dia mandi wajib, selepas dia bersih, bukan hanya setakat wajib mengqadha sembahyang asarnya saja, juga wajib mengqadha sembahyang zuhur yang sebelumnya. Kedua-duanya kena buat. Kenapa? Sebab waktunya itu menjadi satu antara asar dengan zuhur, boleh dengan jamak takdim dan juga boleh dengan jamak takhir. Macam itu juga halnya kalau kebetulan dengan seseorang itu bersih setengah jam, 1 jam sebelum subuh, atau katakan saja bersih pada waktu isya. Jadi dengan sembahyang isya wajib diqadha, dengan sembahyang maghrib sebelumnya pun juga wajib diqadha. Sementara kalau seandainya dengan seseorang tadi itu bersih setelah maghrib, jelas yang wajib diqadha setakat sembahyang maghrib saja. Jadi seperti masalah yang tadi itu, yang walaupun bersihnya setengah jam sebelum maghrib atau 15 menit sebelum maghrib, mandi setengah jam. Jadi gara-gara dengan mandi yang terlalu panjang tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, sambil menyanyi, sambil mandi, makan waktu panjang sekali. Kenapa tak selesai? Kasidahnya belum habis lagi. Masih mengasidah lagi, masih ada lagunya sikit lagi. Jadi sebab lagu itu diulang 3 kali. Jadi kali yang terakhir, waktu azan sudah dikemanakan. Macam mana? Yang pun macam itu. Jadi selepas dia mandi, selepas bersih, pakaian, terus melaksanakan sembahyang, yang awal dikerjakan sembahyang maghrib. Lepas itu wajib mengqadha zuhur dengan asar. Oke, yang lain. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. sakit tua yang tidak boleh bangun, tidak boleh bangun dari rumahnya. Ya. Ada sembahyang tapi dia masih bersembahyang. Tapi sembahyangnya itu kena ambil diambilkan sembahyangnya. Nah, saya nak boleh kan di jamak dari pasal sembahyang. Jadi waktu. Jadi ada dengan setengah pendapat ulama mengatakan yang membolehkan kita buat sembahyang jamak bukan kasar. Satu, karena kita mengerjakan ibadah nusuk, ibadah haji. Yang kedua, karena pada waktu kita musafir. Yang ketiga, pada waktu hujan turun, hujan lebat. Dan yang keempat, pada waktu sakit. Ada dengan setengah ulama yang membolehkan jamak karena sakit, baik dengan jamak takdim maupun juga dengan jamak takhir. Tapi tetap dengan masalah wudhu tadi itu kita yang mewudhunya. Jadi ibu kita sudah tak boleh buat apa-apa, tapi masih hidup dan masih sadar dengan pemikiran yang waras, dengan perasaan yang sedar. Jadi macam mana? Ya mau tidak mau pesan daripada kita juga akan mengalami masa tua semacam itu. Pesan kepada anak cucu kita, kalau sudah masuk waktu sembahyang tolong wudhui saya. Kita minta wudukan dengan mereka. Bakal ulama mengatakan kalau tak ada orang yang mewudhui kita wajib mengupah. Wajib kita buat peruntukan untuk orang yang mewudhu kita tiap bulan misalnya 300 ringgit. Tak apa, penting ibadah kita selamat. Apalagi detik-detik terakhir pada waktu kita akan menghadap Allah. Nah permasalahan setelah diwudukan, apakah boleh mengerjakan dua waktu sembahyang yang boleh dijamak seperti kita jamak pasal musafir, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Terserah mau dikerjakan secara jamak takdim ataupun juga dikerjakan secara jamak takhir. Ikut pendapat yang mengatakan boleh sembahyang di jamak karena sakit. Jadi cukup satu kali berwudu saja, sebab nilai dengan istihadah tadi. Jadi satu kali berwudu, lepas sembahyang maghrib, sambung dengan sembahyang isya. Macam mana cara sembahyangnya? Ikut keadaan. Boleh duduk, tak boleh duduk baring, senang lagi. Boleh. Tak boleh lagi, boleh dengan mata. Mata tidak sujud, pajamkan. Mungkin sujud, pajamkan. Sujud. Duduk tadi sujud, buka sikit. Berdiri, buka banyak-banyak. Sujud lagi. Begitulah lebih kurangnya dengan mata. Kalau tak boleh dengan mata, baru dengan hati. Kalau tak boleh dengan hati, baru mati. Oke, silakan situ dulu. Ya. Pada hari ketiga tadi itu masa uzur, masih dalam lingkungan 5 hari. Jadi sepatutnya uzur. Kalau memang sepatutnya uzur, sepatutnya juga kita tidak sembahyang pada masa itu. Tak apa, habis membaca mana? Lebih besar kita tak sembahyang pahalanya daripada kita sembahyang di Mekah pada waktu itu. Sebab kita ikut aturan. Jadi lebih elok dengan kita tidak sembahyang. Bukan lebih elok saja, wajib kita tak sembahyang pada masa uzur. Oh, rugi, memang rugi. Tapi lebih besar pahalanya kita mentaati ketentuan hukum Allah daripada kita buat sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Jangan lupa mandi, dia masa uzur. Ini yang 5 hari ini masa uzur. Keluar tak keluar tetap masanya namanya masa uzur. Namanya masa haid. Jadi baik pada waktu darah keluar ataupun juga pada waktu darah tidak keluar, tetap kita tidak boleh sembahyang, mentaati perintah Allah di waktu kita bersih, sebagaimana kita juga mentaati ketentuan hukum Allah pada masa uzur. Tak boleh. Hanya ada satu kaul, satu pendapat ulama yang membolehkan. Ini hanya khas untuk pergaulan dua laki istri saja. Jadi katakan saja dengan seseorang masa uzurnya 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar. Tidak. Keluar. Tidak, keluar, tidak, habis. Ada pendapat mengatakan masa darah tidak keluar ini, masa uzur yang darah tidak keluar itu dianggap masa bersih. Jadi pada masa itu dia mandi, bersihkan yang situ, dia boleh layan suaminya. Untuk bab itu saja, yang lain tidak. Tetap tidak boleh sembahyang, hanya dalam keadaan tertentu saja.
Jadi mungkin keadaan sudah tidak boleh ditawar-tawar, cepat-cepat mandi, layan suami yang walaupun pada masa uzur, hanya pada masa uzur yang darah tak keluar pada masa itu. Tapi kalau untuk sembahyang tetap tidak. Oke. Hah? Kalau terbuat, kalau tak apa, tapi kalau sudah tahu